Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatma Fati Alfi dengan NIM 23040104014 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk melengkapi tugas filsafat kewarganegaraan pada pertemuan ketujuh. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang kalian mengerti tentang warga negara kompeten berdasarkan teks pada artikel. Berdasarkan teks pada artikel yang saya baca tentang warga negara kompeten, menurut saya adalah warga negara yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak-haknya dan hak-hak sesama warga negara. Mereka mampu merumuskan tujuan-tujuan dengan jelas untuk masa depan negara, serta aktif dalam memperjuangkan hal-hal tersebut dengan cara mengorganisasi diri dan terlibat dalam kehidupan publik. Pertanyaan yang kedua, situasi apa yang terjadi dalam Republik Indonesia saat pemilu 2024? Apakah ada keganjilan yang ditemukan? Bila ada, tuliskan apa saja keganjilannya dan beri penjelasan berdasarkan data dan faktanya. Situasi yang terjadi dalam Republik Indonesia saat pemilu tahun 2024 adalah adanya kecenderungan oligarki yang mempengaruhi proses politik. Oligarki terbentuk dari kedaulatan rakyat yang disita oleh pimpinan partai politik, pengusaha, penegak hukum, dan birokrat. Hal ini mengakibatkan lemahnya partisipasi masyarakat, korupsi, dan penentuan agenda partai yang lebih dipengaruhi oleh elit politik. Keganjilan yang dapat saya temukan adanya indikasi bahwa program ketiga yang disebutkan oleh artikel yaitu kuasai parlemen telah terwujud tanpa adanya opsi yang kuat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah proses politik dan pemilihan umum benar-benar demokratis atau apakah ada kekuatan tertentu yang mempengaruhi proses tersebut. Dengan demikian, keberadaan oligarki dan potensi pengaruhnya terhadap proses politik menjadi salah satu keganjilan yang perlu diperhatikan dalam konteks pemilu tahun 2024 di Republik Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan upaya apa saja yang diperlukan agar demokrasi di Indonesia bisa berkembang. Upaya yang diperlukan agar demokrasi di Indonesia bisa berkembang yaitu yang pertama, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik seperti warga negara perlu terlibat secara aktif dalam proses politik baik melalui pemilihan umum. Yang kedua, memperkuat supremasi hukum dan peradilan yang independen seperti sistem hukum yang kuat dan peradilan yang independen sangat penting untuk melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menegakkan keadilan. Yang ketiga, membangun institusi-institusi yang lebih adil dan transparan. Seperti institusi publik harus didesain untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Yang keempat, mendorong pendidikan yang mempromosikan pemikiran kritis, kebajikan, kewarganegaraan, dan tanggung jawab. Seperti pendidikan yang berkualitas dapat membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Yang kelima, mendorong keterlibatan asosiasi sipil dan lembaga perantara seperti organisasi keagamaan. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara bersama-sama, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat berkembang dan semakin menguat untuk mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan yang keempat, mengapa warga negara itu harus kompeten di dalam konteks republik? Warga negara yang kompeten sangat penting dalam konteks republik menurut saya karena merekalah yang memiliki peran aktif dalam menjaga keberlangsungan demokrasi, mengawasi pemerintah, serta memastikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan negara. Pertanyaan yang kelima, bagaimana mewujudkan warga negara yang kompeten?
Untuk mewujudkan warga negara yang kompeten, yaitu dengan mengadakan pelatihan kewarganegaraan, diskusi publik tentang isu-isu politik dan sosial, serta program-program pendidikan politik yang melibatkan partisipasi aktif warga negara dengan proses pembelajaran. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, warga negara diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang kompeten dan bertanggung jawab. Saya akan memberikan sedikit solusi dan pencerahan, yaitu dengan meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta aktif terlibat dalam kehidupan politik dan pembangunan negara. Kita dapat melawan dominasi oligarki dan memperkuat demokrasi. Penting bagi kita semua untuk berperan sebagai agen perubahan yang memperjuangkan keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat membangun negara yang lebih adil, demokrasi, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Mari kita sama-sama menjadi warga negara yang kompeten dan berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik.